Senang Pak, senang. Ya. Nama lengkap. Oh, nama saya Nason Tiga. Panggilannya saya boleh panggil siapa? Nason. Nasong. Nason. Nasong asli mana? Papua. Papua di mana? Di Intan Jaya Pak. Intan Jaya. Ya. Sekolah di mana di sini? Sekarang saya di Probolinggo dari 2021 Pak. SMA atau SMK? SMK Mater Dei Probolinggo. Menyenangkan ya? Ya menyenangkan Pak. Sangat menyenangkan. Saya sudah ngomong-ngomong dengan adik kita, Nasong, sing salah satu dalam binaan sekolah Adem. Alhamdulillah dia mengungkapkan kesenangannya, semangatnya untuk menimba banyak ilmu yang nanti akan dibawa ke Papua. Assalamualaikum, sumuk-sumuk mangan molen. Saiki aku njemumuk nang Adem Got Talent. Di bawah pembinaan bidang PKPLK, saiki anak-anak Adem sak Jatim sing jumlahe 800 siswa lebih ngelompok dari siji nok kene untuk diadakan festival lomba. Tapi yo gak lomba-lomba festival nemen lah. Got Talent. Anak-anak yang mempunyai talenta-talenta yang sekolah dengan binaan Adem, maka akan diadu kebolehannya dalam Got Talent kali ini. Kaya apa sih? Yuk kita saksikan sama. Budal. Sepertinya gegap gempita sekali anak-anak kita yang masuk di dalam binaan Adem sudah bisa dikumpulkan dalam Adem Got Talent. Kebanggaan tentu untuk Jatim sebagai provinsi yang telah ditunjuk untuk ikut ngomong anak-anak Adem. Apa yang perlu disiapkan lebih khusus untuk pembinaan ini Pak Kadis? Monggo. Ya. Tentunya pertama ini adalah bagian program pemerintah yang harus kita sukseskan. Di mana program Adem ini melibatkan dari seluruh yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Yang kebetulan Jawa Timur diberikan tanggung jawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Kita berharap bahwa dari program Adem ini akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas dengan mutu pendidikan yang tentunya yang diharapkan oleh pemerintah, di mana mereka bisa berinteraksi, berkolaborasi, juga mereka beradaptasi dengan lingkungan di Jawa Timur. Karena kita tahu bersama bahwa Jawa Timur adalah bagian dari kiblat pendidikan secara nasional, di mana kita banyak prestasi, banyak kebanggaan yang bisa kita wujudkan, bisa kita tampilkan, sehingga nantinya akan berdampak buat seluruh anak-anak kita yang masuk di program afirmasi pendidikan ini. Ya, tepuk tangan. Apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Kemudian untuk Adem tahun ini ada dua kelompok atau ada dua tipe begitu Pak. Yang satu adik-adik kita yang asli Papua, kemudian ada yang satu lagi anak-anak kita yang ada di Sabah, Malaysia. Bagaimana upaya kita ke depan supaya anak-anak kita ini bisa lebih menyesuaikan lagi dengan pendidikan yang khususnya ada di Jawa Timur. Kinten-kinten bagaimana Pak Kadis? Saya pikir mereka pasti bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, karena niatan kita adalah baik. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah Jawa Timur sama-sama ingin mewujudkan bahwa pendidikan itu untuk semua. Pendidikan harus merata kepada siapapun, termasuk adik-adik kita dari Papua maupun adik-adik kita yang kebetulan pernah tinggal di luar negeri, yang sekarang ini kembali ke Indonesia dan ikut program Adem yang ada di Jawa Timur. Dan kita yakin para guru kita yang ada di hadapan kita ini dan para kepala sekolah, orang-orang hebat yang terus memberikan perhatian yang sangat serius terhadap berbagai program peningkatan kualitas pendidikan yang disetarakan dengan sesuaikan dengan kondisi Jawa Timur saat ini. Tadi kita bisa melihat hasilnya, anak-anak kita ternyata sudah bisa menguasai budaya lokal, budaya seni yang ada di Jawa Timur, dan bahkan mereka sangat elegan sekali di dalam penampilan yang tadi kita saksikan bersama. Yang padahal
ini seni budayanya sangat jauh beda sekali, tapi bisa ditampilkan dengan baik tadi. Satu lagi nyun sewu Pak Kadis, tugas kita itu bukan hanya ngiseni ilmu, tapi juga ngemong hatinya. Kinten-kinten apa ada kiat khusus nih Pak Kadis, supaya anak-anak kita itu bisa adem ya adem tenan, sehingga dia bisa tenang, bisa semangat, bisa antusias untuk mendapatkan atau nyesep ilmu yang didapatkan di sekolah. Kiat-kiat khususnya selama ini bagaimana Pak? Kiatnya harusnya para guru ini yang ditanyakan ya. Tapi menurut saya Ya, karena orang Jawa Timur itu orangnya baik-baik, ya, orang Jawa Timur orangnya sabar Ya. menghadapi semua apapun itu. Nah, dengan adanya program ADEM ini pasti para guru kita yang hebat-hebat, para kepala sekolah kita yang Iya. hebat-hebat yang diikutkan di dalam program afirmasi pendidikan ini, Ya. saya yakin akan sukses, akan berhasil. Bahkan kita dari pemerintah pusat diakui dan dipercaya sehingga bisa ada kegiatan semacam ini yang Ya. difasilitasi oleh pemerintah pusat. Iya, tepuk tangan. Iya. Satu lagi, menika closing statement Pak Kadis untuk yang lagi nonton JTV. Monggo Mbok Billy ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, saya pengen bahwa Jawa Timur tetap menjadi kiblat nasional tentang pendidikan, di mana dengan adanya program afirmasi ini adalah kepercayaan pemerintah pusat yang diberikan oleh Jawa Timur untuk mendidik anak-anak kita bisa mencapai tujuan dan cita-citanya untuk menjadi anak bangsa Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan juga tentunya mereka nanti bisa bekerja dimanapun berada dengan pendidikan yang sudah didapatkan pada kesempatan ini. Dan saya yakin anak-anakku sekalian yang program ADEM ini pasti semangat dan senang dan bahagia berada di Jawa Timur. Iya, tepuk tangan. Nyun sewu Pak, kita akan sedikit saja saya minta adik-adik ini bagaimana semangatnya setelah melihat teman-temannya tampil seperti itu tadi dan setelah kumpul lama dengan teman-teman yang ada di sini. Mumpung ada Pak Kadis ini, bisa diungkapkan sedikit? Tentunya di sini kita sangat bergembira ya, bisa bertemu lagi dengan teman-teman udah yang lama tidak bertemu dengan kakak-kakak baru, pengalaman baru yang kita dapatkan di sini. Begitu. Iya. Sehingga bisa mengikuti apa yang ada di sekolah dengan baik. Iya. Iya. Terima kasih Bapak, kita sudah omong-omong. Semoga selanjutnya tahun depan ADEM ini akan menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih semangat. Ojo nang titi, ADEM Got Talent. Tepuk tangan dulu. Kita sudah ada di salah satu hotel di Kota Batu. Ono wong sing duwe gawe, bukan wong tapi lembaga yang kali ini mengadakan ADEM Got Talent. Mungkin bagi sebagian sampean semuanya ini agak asing istilah ini. Opo sih ADEM Got Talent? Nah, sudah ada penanggung jawabnya, Kepala Bidang Pembinaan PKPLA sudah dengan saya, Pak Ton. Ya. Terima kasih Cak B. Aduh ya Allah, dan penampilan ini mak piyu. Kemudian ditemani oleh Pak Wahono yang paling dekat nanti dengan siswa-siswa kita. Dan ini ada dua siswa kita yang mendampingi yang nanti akan kita ajak omong-omong soal ADEM Got Talent. Pak Kabid, ini tadi kok banyak sekali begitu megahnya Pak. Setelah saya lihat di aula ada tulisan ADEM Got Talent. Saya belum ngomong Got Talent-nya dulu Pak. Nyun sewu Pak Kabid. ADEM itu apa? Dan PKPLK bagaimana memperlakukan anak-anak kita yang di ADEM itu Pak? Ya. Terima kasih Cak B. Jadi ADEM itu kepanjangan dari Afirmasi Pendidikan Menengah. Ya. Itu ada sebuah program dari Direktorat Pendidikan bahwa program itu diperuntukkan untuk ADEM Afirmasi Pendidikan Menengah Papua dan
Adem Repatriasi. Nah, program ini memang diperuntukkan bagi anak-anak asli Papua yang notabene setelah lulus SMP dia bisa melanjutkan studi di sekolah menengah atasnya adalah di Jawa, bisa di Jawa Timur, ada di Bali, ada beberapa provinsi yang dituju. Nah, salah satunya di Jawa Timur. Nah, termasuk yang repatriasi ini adalah berasal dari berbagai daerah, tetapi ia lahir di daerah Sabah. Nah, maka di sana ada perkebunan yang notabene anak-anak kita yang tidak melanjutkan sekolah di Malaysia, maka difasilitasi di sini. Itulah yang dinamakan program repatriasi. Nah, program ini memang harapannya adalah pemerintah pusat itu akan memberikan layanan pendidikan secara universal. Nah, anak-anak kita yang barangkali untuk menuju atau melaksanakan pendidikan itu agak mengalami kesulitan, maka diadakanlah program ini. Artinya supaya program nanti anak-anak Papua itu bisa lebih memiliki pandangan yang luas terhadap Indonesia. Wah, ini sungguh sesuatu yang sangat-sangat mulia, dan tentu ini manfaatnya bagi anak-anak kita ini akan sangat baik sekali untuk masa depannya. Sebelum saya ngomong ke anak-anak, Pak Wahono dulu. Penjenengan ditunjuk untuk ngopeni anak-anak ini, Pak. Tentu penjenengan juga punya kedekatan baik dengan anak-anak Papua atau anak-anak lain yang sudah masuk di Adem. Kinten-kinten selama ini hubungan penjenengan bagaimana, Pak? Mudah ataukah ada sedikit kendala untuk membantu anak-anak itu? Ya, terima kasih. Jadi begini, jadi Adem ini adalah satu program pemerintah pusat yang sekarang ditangani langsung oleh Pusradik, yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, di mana Adem ini sesungguhnya adalah suatu program memberikan satu akses pendidikan kepada anak-anak yang notabene mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Khususnya anak-anak kami yang ada di Papua, yang ada di pedalaman, juga mereka yang dari ekonomi yang sangat rendah atau tidak mampu. Demikian pula anak-anak kami yang repatriasi. Jadi repatriasi ini adalah anak-anak yang lahir di Sabah, Malaysia, dan mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan seperti layaknya anak-anak kita yang ada di Indonesia. Ya, mereka itu hanya diperbolehkan mendapatkan pendidikan sampai di SD. Sehingga untuk SMP, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan mengirim beberapa guru relawan untuk membantu yaitu pendidikan di sana melalui CLC. CLC atau Community Learning Center. Dan selama ini Pak Wahono hubungan dengan anak-anak ini enak saja ya? Ya, karena kami diserai lah oleh Bapak Hartono selaku Kabid Bidang PKLK. Jadi kan tugas penjenengan ini mengajak anak-anak kita ini untuk bisa cepat menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia sekolah. Ya memang itu, Pak. Jadi salah satu tujuan anak-anak kita bawa ke Jawa dan Bali, selain mendapatkan yaitu layanan pendidikan yang berkualitas, mereka juga belajar tentang budaya, kemudian mereka melakukan sosialisasi dengan masyarakat khususnya yang ada di Jawa dan Bali ini. Intinya anak-anak ini bisa betah, bisa nyaman, dan bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Sip, tepuk tangan dulu. Pak Kabid, sebelum saya ke anak-anak, Pak, ini ada tambahannya Adem Got Talent nih. Saya kok agak ndengengek iki. Iki apa maneh nih? Kinten-kinten apa ini, Pak? Jadi ini adalah salah satu upaya untuk memberikan dan memfasilitasi anak-anak yang memiliki talent. Jadi anak-anak Adem ini luar biasa. Nah, ini ada difasilitasi dengan kegiatan namanya Got Talent. Kegiatan yang dilaksanakan di sini ini adalah merupakan tindak lanjut dari seleksi yang dilaksanakan di zona, masing-masing zona.
Jadi sebelumnya sudah di zona-zona dulu. Nah, jadi di Jawa Timur ada 5 tempat. 5 Dikatakan tempat. zona 1, zona 2, zona Iya. 3, zona Iya. 5. Nah, 5 besar yang dari masing-masing Setiap zona zona tadi. kita tampilkan di sini. Harapannya anak-anak yang memiliki talent itu bisa dimunculkan. Iya. Bahkan berikutnya nanti program ini bisa sampai ke pusat. Gitu. Berarti anak-anak kita yang 2 ini mewakili zona-zona Zonanya yang masing-masing. tadi itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan untuk sedikit ngomong dengan anak-anak kita yang tuantik pol, guanteng pol ini. Tapi setelah yang satu ini, ojo nang gini, tetep nonton JTV. Balik mana? Kita masih ada di event PKPLK. Jan istimewanya pol. Soalnya apa? Kegiatan ini ono ae dan semuanya manfaat. Baik untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ataupun siswa-siswi yang adem ini. Wis pokoknya aku gak nutut, semua dijak gagas itu gak nutut. Sebegitu meletiknya. Yang saya Pak Kabit izin, saya akan tanya dengan anak-anak dulu. Iya, Pak. Yang Mbak Gita ya namanya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Brigita Marici Momotsan, biasa dipanggil Gita. Gita. Ya. Kita asalnya dulu di mana? Asal saya dari Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Boleh. Datang ke sini dijemput naik pesawat. Iya. Wah. Set. Kita kelas 10 ya? Iya. Selama kelas 10 manfaat apa yang bisa dipetik, diambil? Yang pertama mungkin saya. Tunggu dulu, sekolahnya di mana di sini? Oh, di sini saya sekolah di SMA Immanuel Kota Batu. SMA Immanuel Kota Batu. Nah, lanjutkan. Di sini selama saya tinggal di Kota Batu, saya merasa sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman yang berbeda asal daerahnya dari saya, dan puji Tuhan mereka juga bisa menerima saya dengan baik. Dan saya juga bersyukur karena saya dapat mempelajari budaya-budaya yang ada di sini. Wih. Dan kali ini mewakili Got Talent untuk zona yang ada di Malang, Batu ya. Malang Raya. Ya. Malang Raya. Kita lanjutkan Mas, ada satu lagi, Nyon Sewu Pak Kabit. Saya tak habiskan sekalian ini. Yang satu ganteng pol, Mas siapa? Sebelumnya terima kasih, nama saya perkenalkan Muhammad Nizam, bisa dipanggil Nizam Pak. Nizam. Iya Pak. Ya. Nizam asalnya? Saya asalnya dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. SMP-nya sekolah di mana dulu? SMP-nya itu saya itu di Malaysia Pak. Nama SMP saya itu CLC Borneo Samudra. Kemudian untuk melanjutkan agak kesulitan ya? Sulit banget Pak, makanya orang tua itu kayak tidak mau kalau saya ke Indonesia itu karena sulit banget. Gitu Pak. Oh, ya. gitu. Sehingga dengan adanya Adem ini? Iya, adanya Adem ini orang tua saya itu kayak kagum ada sebuah program itu yang mampu membiayai seorang anak ke Indonesia Pak. Jadi begitu Bapak ini anaknya Azam mau sekolah ke Indonesia. Iya. Oh iya Pak. Gitu. Iya Pak. Kaget karena bisa gitu Pak. Sudah kelas 12. Selama kelas 12 bagaimana di sini? Alhamdulillah kelas 12 ini ada senangnya, ada Nggak usah ngelihat yang di sana ya, ngelihat ke saya saja. Alhamdulillah ada senang, ada sedihnya Pak. Iya. Kalau senangnya itu kelas 12 kan masa-masanya buat kita mendekatkan persahabatan sama teman-teman Pak. Soalnya kan udah mau lulus. Kalau nggak senang itu rindu pada orang tua Pak. Tapi demi cita-citaku ya. Kuat Pak, insya Allah. Insya Allah nanti akan ada kesempatan untuk ketemu dengan ayah dan ibunya di sana. Ya. Pak Kabit, saya ini kok melok deg-degan ini. Anak-anak ini kan ngomong itu kan tidak ada yang ditambah-tambahi Pak, apa adanya. Ini sungguh sesuatu yang sangat mulia. Kemudian Pak Kinten, PKPLK sejauh mana? Pembinaan, pendampingan, atau apapun namanya kepada anak-anak kita ini Pak. Ya, jadi begini Cak Be, di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ada bidang PKPLK. Ini kegiatan Adem ini adalah salah satu di bidang PLK-nya, pendidikan layanan khusus. Jadi di pendidikan layanan khusus itu termasuk ini ada kegiatan afirmasi pendidikan menengah, termasuk sekolah inklusi, termasuk sekolah cerdas istimewa, bakat istimewa, itu adalah yang ranahnya di pendidikan layanan khusus. Nah,
kita kebetulan mendapatkan program afirmasi pendidikan menengah ini. Nah, kami menunjuk Pak Wahono ini ada sebagai koordinator program. Jadi koordinator program yang ada di Jawa Timur, sehingga pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan itu setiap ada kegiatan ya mesti yang diundang koordinator dengan Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah selama ini peran Dinas Pendidikan dengan koordinator ada komunikasi yang bagus sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Barangkali ini masih yang pertama ya Pak. Ya, Pak. Pertama di Indonesia. Di Indonesia. Wih. Iya. Dan ini bagi nanti bisa saja akan dijadikan contoh di daerah-daerah lain. Iya. Karena ide seperti ini sebenarnya memang perlu membutuhkan semangat inovasi yang ada dalam kita sebagai pelaku yang ada di depan gitu. Ya apa wong sing jenenge bis iki mlakune kenceng apa mengga-mengga ya tinggal sing pengemudi. Ndase iki ate nggawa nang ndi. Tapi nek PKPLK kaya ngono dan menjadi contoh yang nanti akan juga dimanfaatkan untuk atau diaplikasikan untuk kepentingan Indonesia. Jumlahnya pinten Pak Kabid yang malam ini akan datang? Lebih kurang 800 peserta. Ngelompok jadi satu. Iya, di sini. Saya membayangkan betapa gegap gempitanya itu nanti. Nanti kita ambil 5 terbaik ya, 5 terbaik. Nanti event di tingkat nasional itulah yang menjadikan wakil dari Jawa Timur. Pak Kabid, monggo saya minta closing statement-nya untuk yang lagi nonton JTV siang ini tentang anak-anak kita yang hebat-hebat ini, Pak. Ya. Terima kasih para pemirsa semuanya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada pendidikan afirmasi pendidikan menengah bagi anak-anak Papua dan anak repatriasi. Harapan kami masyarakat juga akan mendukung anak-anak kita yang berada di SMA, di SMK, di wilayah Bapak Ibu semuanya. Tolong berikan dukungan, berikan support bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Anak-anak kita perlu mendapatkan pembelajaran, perlu mendapatkan contoh dari kita, perlu mendapatkan bimbingan sehingga begitu lulus dari Jawa Timur mereka bisa mengembangkan di daerahnya. Bahkan di Jawa Timur juga sudah ada asrama mahasiswa Nusantara untuk memfasilitasi anak-anak lulusan kita di siswa adem ini yang ingin sekolah di Jawa Timur. Termasuk juga ada peluang bahwa anak-anak kita itu ada sedikit prioritas bahwa kalau nanti melanjutkan di pendidikan kemiliteran itu juga sudah ada kesempatan untuk mereka. Jadi intinya mari kita dukung anak-anak kita bimbing. Semoga program ini betul-betul memperkuat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gak usah kaget wong, beliau ini memang salah satu kabid kepala bidang pembinaan PKPLK sing panjene wis smart and clean. Jadi nek disuwun untuk menyampaikan apa kepala bidangnya mik sito, Cak. Ora mik salah satu, panjen yo mik sito. Oh ngono. Kok salah satu? Berarti kepala bidang satu-satunya. Wis ngono dhisik, saksikan setiap minggu jam 10.30 ojo lali. Iki nanti ada event PKPLK. Lo Cak Bey nyuwun pamit ke Bangka gak bawa-bawa. PKPLK tetap istimewa. Wassalam.